wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Stotret Museum Prabu Santoso yang terletak di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sebelum masuk ke videonya, perkenalan dulu ya sama kita. Aku Kelly Viola sebagai host. Halo teman-teman, aku Alia Rahayu dari kelompok 4. Aku bertugas sebagai kameramen. Halo guys, perkenalkan nama aku Safira Nurul Azmi. Di sini aku sebagai chair host. Perkenalkan, nama saya Jeremy Pandabota Tamba. Saya ketua kelompok 4, tugas saya menjadi host dan menulis naskah. Perkenalkan, nama saya Krisna Trilaksana. Tugas saya sebagai editor dan penulis naskah. Perkenalkan, nama saya Nanda. Tugas saya sebagai ceos. Saya Syauji. Tugas saya sebagai ceos dan kita akan memulai vlognya. Kebetulan ya kalau dulu ya museum dulu dikelola oleh yayasan pada awal. Kemudian sekarang ada keraton, jadi ini di bawah keraton. Nah ini ada museum tadi ada museum keraton. Padahal kalau museum itu nama ada namanya pertemuan. Ini kan di sini kayak ada tulisan-tulisan ini Pak, Panglipur. Ya, jadi nama juga semua juga saya telah mendapatkan pelajarannya. Di sini ya kebetulan kaitan dengan gamelan. Kenapa dikasih nama Panglipur? Panglipur itu kan sebenarnya bahasa Sunda ya, penghibur. Sebetulnya. Karena di Sunda Panglipur, penghibur, Panglipur. Nah itu kan ibunya. Nah dia untuk menghibur. Awalnya karena waktu yang punya ini kan bupati ya, dia sedih karena tinggal putranya sayang, jadi dihibur dengan apa tetap terus sedih. Akhirnya ada yang inisiatif kita bikin gamelan. Nah udah jadi gamelannya terus di depan bupati tadi terhibur. Oh, berarti awal mula terciptanya alat musik ini di sini untuk sebagai penghibur. Ya, karena dihibur dengan apa tidak tetap masih sedih. Makanya saya dikasih nama. Tapi bahasa Sunda kan penghibur. Kalau yang itu ada Pak, sekarang itu apa? Nah, jadi memang ada sekarangnya, saat ini ada satu. Berarti masing-masing sini ada nama-namanya ya? Jadi karena kebetulan memang bukan satu bupati. Oh, beda-beda. Beda, jadi bupati beda ya. Ini kayaknya karena gede, ya. Panggilan gede ini. Gamelan Panglipur. Gamelan Panglipur ini sebenarnya berasal dari bahasa Sunda yang artinya itu penghibur. Kenapa dinamainnya penghibur? Karena di zaman dulu ada seorang bupati yang kehilangan putranya dan dia terus-terusan merasa sedih dan sudah dihibur dengan berbagai macam cara tetap merasa sedih sampai akhirnya
terciptalah ini dengan tujuan menghibur sang bupati tersebut. Dan ternyata bupati tersebut merasa terhibur dengan adanya gamelan Panglipur ini. Hadiah seperangkat gamelan, makanya dikasih nama Sari Oneng Mataram. Oh, itu ada artinya juga nggak tuh Pak? Sari Oneng itu apa? Karena Belum tahu. Belum. Sari Oneng ya, air mata pasti jelas ya. Hmm? Kalau Sari Oneng, sebetulnya bukan Sari Oneng, asli itu Sari Honeng. Honeng. Honeng itu bahasa Belanda, Honeng. Jadi kalau artinya Honeng itu, kalau itu kan Oneng pasti kuning ya, Oh iya. pasti kuning ya, Mm-mm. karena Oneng kuning. Bukan, tadi Honeng. Kalau Honeng. Honeng itu artinya rindu. Oh. Jadi paham. kalau Sari itu kan ada yang bilangnya bunga, ya, kembang, ada juga lagu, ya. Nah, saya itu bahasa saya banyak. Nah, jadi kembang tadi ini, kembang rindu, bunga rindu. Ada yang bilangnya sekar, ada yang sari, sekar, sari sama. Ada sekar itu ya, sekar oning ya. Iya, Sekaroneng. Sama, sari dan sekar itu sama. Berarti kalau ini juga pemberian, Pak? Nah, enggak, ini beda lagi buat di sini. Tapi warnanya sama, yang punya ini sama. Bupati sama, Pangeran Panubahan. Zamannya zaman Mataram, ini juga zaman Mataram Pemaiman dibuat di sana. Kalau ini hadiah tadi, kalau ini dibuat di sini. Nah, Memang dibuat di sini. kebetulan Bupati dapat hadiah ini, jadi dapat 2 lah. Berarti yang hadiah cuma yang Ini. hijau ini. Kalau yang kuning ini, Nah, Bapak? kalau yang coklat, jangan yang ini mah baru ya. Oh, ini baru. Berarti yang lama nih yang warna Nah, hijau yang ya? Hijau lah. Oh, ini kalau saya perhatiin rata-rata yang zaman dulu hijau semua nih, Pak. Ya, Ada jadi artinya ini juga nggak tuh? Itu kan lambang. Oh, lambang. Ya, iya, simbol. Simbol itu lambang apa kesejukan sama Islam. Ini zaman sudah Islam. Sultan apa namanya negara. Berarti alat-alat gamelan ini juga dari dulu dipakainya untuk menghibur ya, Pak? Ya, jadi Atau mungkin ada fungsi lain? Nah, biasa kan di keraton kan tujuan untuk menghibur atau untuk apa, ada tamu. Oh, untuk penyambutan juga, untuk acara-acara juga ya? Bisa untuk tamu atau untuk hiburan di dalam kan misalnya apa namanya kan merasanya ada itu kan salah satu tambahan, tapi beda-beda bupati. Jadi yang tua tuh ini ya. Ini yang paling tua? Nah, ini kakeknya, ini Oh, cucunya. udah beda generasi Beda, berarti ya? jauh. Ini kakek. Tapi kalau ayahnya ini tidak punya. Tidak Siapa punya? ayahnya ini? Kebetulan dipakai nama museum ini. Prabu Nusanulun. Prabu Nah, Nusanulun. ini. Prabu itu gelar raja. Berarti emang Kami sudah jadi bupati. emang berasal dari sini aslinya ya? Siapa? Ini kan tadi berarti kan Prabu Nusanulun. Nusanulun, Ya. ini anaknya. Ya. Berarti emang diciptakan di sini gitu. Ya, ini kan bupati saja. Karena untuk menghibur beliau tadi. Kalau ayahnya itu nggak punya gamelan Prabu Nusanulun. Jadi kalau nanya mana sih peninggalan zaman kerajaan, nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak Berarti ada. adanya di Gambaran saat mah, keturunannya jadi ya? gamelan sudah ada zaman kebupatian. Nah ini bupati berjana pangkatnya karena kebetulan dulu yang mengangkat itu kan Sultan Mataram. Hanya pangkatnya bupati berjana setingkat gubernur lah kalau sekarang. Nah ini biasanya dipakai hari Minggu. Hari Minggu. Oh, berarti masih sering dipakai ya, Pak? Nah, pamanya besok ya, Minggu. Biasanya buat apa? Kebetulan kalau sini kan ada sanggar tari. Oh, berarti di sini juga ada kegiatan tari jadi ya, Pak? ada buat siapa saja boleh belajar ini. Namanya dang yang utamanya itu. Jadi yang nanti dipelajari sini ada tarinya, yaitu tari serimpi. Asli tarian dari sini, Pak? Ya, jadi tari serimpi itu namanya, tapi jenisnya banyak. Ada tari topeng, tari kalaya, Suripati, Jayangrana, Jokaswana, Gawi, ya. Itu jenis tariannya. Nah itu tinggal milih mau mana aja. Jadi di sini, nah ini buat latihan. Berarti museum ini selain untuk
kenang masa dulu ya Pak. Ya. Masih dipakai sampai sekarang juga ya untuk Ya, berkegiatan. kebetulan. Jadi Cuma tari atau gimana Pak? kayak seninya itu ya kayak ini alat-alatnya walaupun sudah lama ya, nanti disangkanya Pak Imam dari lagi ya masih. Berarti ini semua Alatnya- masih berfungsi dengan baik ya? Masih berfungsi dengan baik semua. Makanya dipakai. Kalau tumbang mungkin tidak akan. Ya, jadi biasa gantian. Ini Nah, di sini terdapat gedung gamelan yang didirikan pada tahun 1973 oleh Pemda Sumedang. Baru pertama kali ngelihat. nah, kita tulisannya tuh. Bumi Kaler. Di tahun ada Oh, ini tahunnya ya, 1850 sampai. cuma 1980 waktu direnovasi. Oh, direnovasi tapi pembangunannya di 1850. Juga ada sekali sudah rusak ya. Tapi tidak boleh diganti. Tapi Pak, kalau boleh tahu, Ya. ini tuh emang dari dulu bangunannya ada di sini lalu Ya, dijadikan museum. dulu bangun dulu asli. Oh, asli, Pakai emang dulu asli rumah. peninggalan. Oh, Jadi dulunya dipakai dulu rumah Imam Patis Putra Pangeran Sugi. Dibangun tadi ya 1810. Kebetulan posisinya karena ini kan bagai tulisan Sundanya, Bumi Kaler. Jadi rumah utara lah. Jadi posisinya ini sebelah utara rumah ini. sebelah Menghadap utara. Karena itu depannya. Ini belakang. Oh, ini belakang. Kalau Berarti dipakai. kalau masuk biasanya lewat depan Sama sana. itu bukan kalau dulu waktu dipakai rumah dulu. Heeh, heeh, heeh. Nah dari sana karena sekarang museum, Heeh, ya udah ini dianggap ini up depan. heeh. Ya. Nah pada ini belakang. Nah ini ya jadi ini namanya kan Sunda pakai nama Sunda Bumi ya. Ya jadi hanya satu yang ada ini rumahnya Bupati Sunda Pangeran Sugi. Dulu mah agak selatan. Sama bentuknya begini. Kalau ini Pak, saya ngeliat ada beberapa harimau. Ini Nah, apa nih? Karena sekarang kan museum ya. Hmm? Nah, seperti ini kan. Oh, ini Nah, koleksinya. Ya harimau. Cuman harimau bukan dari sini, jauh nih dari Sumatera. Oh, Karena dulu hasil diburu ya. oh ngeburu. Keluarga dulu berburu harimau, dapat 3 ribunya, Heeh. isinya dibuang, ya, belum nanti diawetkan. Jadi betul ini bukan harimau buat Oh, ini asli. asli. Ini Asli, cuma Ale. berarti dibuang tadi kan, karena kan tujuan diawetkan sebagai hiasan di rumah. Ya, di tahun 1930. 1930. Iya ini berarti 95 tahun ini ya. Nah dapat 3 ya tuh karena 3 Ini penangkapannya di satu waktu yang sama atau beda-beda? Oh, karena kan yang berbunyi banyak. yang ngeburu itu siapa tuh Pak kalau boleh tahu? Bupati Sumedang. Keluarganya langsung. Jadi senang dulunya senang berburu ya. Ada kesempatan di Sumatera boleh karena dulu kan belum ada undang-undang. Iya ya. Sekarang nggak boleh ya. Tidak. Kalau ini apa ya Pak? Ini ada lukisan, ada meja kalau boleh Itu tahu. peninggalannya ada di itu plat tidurnya, mejanya. Mungkin pernah dengar nggak? Atau bukan pernah lewat nggak ke Sumedang? Mungkin enggak ya. Karena di Sumedang ada jalan yang kena nanti kalau pernah dengar jalan Teras Pangeran Mhm. Belum pernah dengar sih Pak. belum ya.
Jadi dulu itu kan ada kejadiannya banyak makan korbannya waktu pembangunannya. Oh ini ya pembangunannya. Nah kebetulan ada di bawah bupati ini Sumedang. Kebetulan pembangunannya di bawah bupati ini. Iya kan mungkin kan ada pimpinannya, namanya Pangeran Kornel. Kalau pernah dengar? Itu Kornel itu bukan asli sini ya Pak? Soalnya kayak asing gitu namanya. Ya orang semua pasti begitu. Pak katanya di Sumedang ada bupatinya bukan orang Sumedang ya. Siapa? Kornel. Kenapa? Walaupun kalau tetap beliau orang Sumedang. Oh asli sini. Sebetulnya Kor itu kan bukan nama orang. Oh apa itu Pak? Tapi pangkat. Kolonel. Oh disingkat. Kolonel sebetulnya. Jadi hanya satu bupati ini yang dulu oleh pemerintah Belanda dikasih pangkat kolonel. Jadi harusnya Pangeran Kolonel harusnya kalau jelas. Tapi kemungkinan apakah kedengarannya karena orang asing kalau bilang kolonel kan tidak kolonel, tapi kolonel. Oh. Kolonel. Orang Kolonel lah. Ya udah sampai sekarang lebih enak Kolonel. Jadi yang mana Pak? Coba yang mana Pangeran Kolonel? Yang yang celana putih. Iya. Karena tadi pada ini yang pakai bendoknya, pakai belangkon. Oh. Kalau yang tadi jelaskan bahwa Pangeran itu orang Sunda. Berarti yang pakai pakaian Sunda ini. Kalau yang pakai celana putih? Ya, Belanda yang kenal itu Belanda. Oh, Denles. Nah, ini di lokasi jalan yang waktu belum beres. Karena sulit. Pertama, orang Sunda itu kan alat. Seadanya, kedua daerahnya kan cadas. Jadi kalau dipaksakan mereka banyak yang sakit, meninggal. Makanya kenapa nanti digambarkan kok bupatinya lagi bersalaman. Ya, itu dengan tangan kiri. Oh iya. Tidak dengan tangan kanan. Nah, kenapa itu Pak? Jadi tadi sebetulnya betul menentang protes. Oh protes. Karena kan sedih banyak. Ya akhirnya ada semacam kesepakatan. Jadi artinya bukan saja orang Sunda, nanti orang Belanda katanya membantu dengan alat yang mungkin orang Belanda lebih ini. Jadi jalan itu cepat bisa dipakai nanti. Ya, nah, tapi kalau ini kan sayang belum pernah ya. Dengar juga baru ya. Bisa nanti kalau mau dibuktikan nih. Berarti nama jalannya itu memang yang dibangun pada saat itu? Ya hanya sebagai untuk mengenang. Jadi dijadikan nama jalan. Teras Pangeran. Kalau pernah dengar tadi belum masih susah jadi kalau belum baru dengar. Apalagi kalau sekarang banyak yang tidak tahu karena sekarang ada jalan tol. Iya. Nah, jadi jarang ada yang lewat jalan tol. Ya sebelum jalan tol pasti kalau mau lewat jalan itu. Karena itu satu-satunya jalan. Ya, memang jalan itu banyak sih, tapi jalan yang punya sejarah. Oh. So mau lihat apa jalan sana. Nah, memang jalan tengah Bandung ke ini itu. Nah, sambung sama jalan tol. Udah, apalagi ini dulu pernah kesini juga pasti jalan tol ya. Iya. Iya, jadi kalau yang udah pernah, wah ya Pak tahu. Makanya kalau dia agak bingung. Ini ngelihat kayak ini pintu, ini tuh ruangan apa ya Pak kalau boleh tahu? Ini kan ini perpustakaan nih. Oh dulunya atau sekarang? Dulunya. Ya kanannya rumah pasti kamar, pasti rumah itu. Cuman bangun gedenya. Luarnya lebar. Iya lebar banget, makanya tadi aku bingung. Kenapa tinggi-tinggi? Oh. Ininya. Karena orangnya tinggi-tinggi kali dulu. Enggak. Biasa. Kenapa Pak dulu bangunnya tinggi-tinggi? Jadi dulu mah juga pintar juga karena belum ada teknologi. Iya. Oh iya, kok ini ada di sini Pak? Peninggalan juga. Nah, kalau berkata ini zaman kerajaan memang ada. Nah, karena belum ada AC, makanya maunya dipinggirkan. Oh, biar udaranya ya. Apa sekarang tengah siang kan harusnya panas kayaknya. Itu salah satunya dulu sudah mendengar dari ini. Jadi memang kebanyakan jawabannya oleh tinggi kok. Oh. Keraton lagi ya. Jadi ada raja. Nah ini beda lagi nih perpustakaan sekarang.
Dulunya Karena nanti kesimpan ini naskah-naskah ya yang berkaitan dengan Sumedang. Ini ada banyak ya naskahnya, tulisannya ada yang pakai pegon, ada tulisannya pakai huruf Sunda atau Jawa kuno. Tapi waktunya beda. Kalau Sabtu itu kan mungkin Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, waktunya itu bukannya kalau Sabtu Minggu biasa tutup. kalau ini apa nih Pak? Yang mana? Ini. Nah, kalau yang atas ini Oh, kan beda. beda lagi dengan ini, tidak nyambung nih. Walaupun sama di sini. Ini kalau yang atas ini memang dulu berfungsi karena buat wanitanya. Ini tempat penyimpanan alat kecantikan, Oh, perhiasan, ininya. Kalau yang ini untuk pakaian. oh dulu Nah, lemarinya sekecil ini Pak? Jadi karena belum ada lemari biasa, jadi pakai ini kayak seperti ini. Tapi ini ada bahasanya nih. Apa Ini Pak? di sini istilah namanya pepeten. Pepeten. Ya. Kalau pernah dengar nama pepeten ya ini. Apa sebut pepeten? Karena asal kata dari pepetian. Oh, jadi orang cuma kalau dulu pepeten jadi pepeten. Jadi akhiran ian jadi n biasanya. Kabupatian, kabupaten. Nah, itu jadi n-nya pepeten. Nah, itu. Nah, ini kalau yang bawahnya, nah tadi beda lagi. Ini buat hitangan. hitangan tahu Pak? Hitangan tuh sunat. Oh, Nah, sunat. Nah, jadi ada khusus tempatnya nih. Jadi duduk. Ini namanya puade. oh berarti puade ini. Ya ini maksudnya. Kalau ini beda Nah, lagi. ini pepeten. Oh, Jadi ada dua. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya. Terpisah tadinya. Cuman tadinya buat pindah nggak jadi disimpan sini. Ya udah selesai. Nah, terus ada lagi koleksi nih. Ada ini ya. Ada apa namanya? meja makan? Meja, kursi, lemari, sketsa. Ini dulunya hadiah. Kursi Jadi ini. bukan beli, ini hadiah dari mana? Nah, kebetulan dulu sudah ada persahabatan antara Bupati Sumedang dan Bupati Jepara. Ya, yang Bupati Jepara itu memberi hadiah kebetulan Bupati itu ayahnya Akatini. Ya, kan Bupati Jepara ya Rembang ngasih ini ke Bupati Sumedang tahun 1910. Waktu di Sumedang Bupati sedang diberi gelar pangeran. Oh, Nah ini ini asli semua. iya, ini salah satu koleksi yang tadi awalnya ada hadiah, ada yang memang tadi Kalau ini apa nih Pak? Nah, ini sama. Ada- Ini juga dari keluarga ngasih ini sekarang ya. Nah, Tujuannya apa nih Pak kalau boleh tahu? Atas dalam rangka apa? pernah lihat di TV? Baru ngelihat ini makanya. Ini kalau di TV kan ada cerita Bumi Wajini. Iya. Nah di sini tinggal. Oh, nah Ya, jadi apa sebetulnya kalau lihat kan ini di Kelang ya. Jadi ini bukan ini dari keluarga. Jadi ngasih laut Banda. oh jadi karena nggak dapat dari laut makanya ditaruh ke sini. Karena kan ini keluarga. Masih keluarga. Nah, tadi jadi siapa saja sama mau menyimpan ini, mau nyumbang ini, ya. Di sini dijelaskan bahwa peti ini bukanlah peninggalan dari zaman keraton, tetapi peti ini sengaja dibuat dan diletakkan di sini dengan tujuan untuk menyimpan keris-keris dan peninggalan pada zaman dulu. Di sini Bapak mengajak kita untuk datang ke gedung selanjutnya, yaitu gedung yang berisikan keris-keris, senjata, dan beberapa senjata peninggalan Belanda. Dapat kita lihat banyak meja-meja yang berisikan keris-keris dan senjata-senjata pada zaman keraton. Keris-keris ini sendiri memiliki berbagai banyak jenis ukuran dan juga bentuk. Selain ukuran dan bentuk yang berbeda, hal ini juga mempengaruhi fungsi dan kegunaannya. Salah satu contoh fungsi keris ialah keris yang biasanya ditaruh di saku celana pada zaman itu.
Keris ini berfungsi untuk menjadi perlindungan pertama saat dalam keadaan bahaya. Selain keris, di sini juga disimpan beberapa jenis wayang dan juga topeng-topeng yang digunakan untuk penghiburan pada zaman itu. Di sini dikatakan bahwa ini merupakan bambu yang digunakan pada zaman dulu dan juga meriam yang digunakan Belanda pada saat memerintah untuk membangun infrastruktur di Sumedang pada saat itu. Yuk. Baru karena memang ada koleksi yang sudah diperbaiki lah. Ini merupakan kereta ekspansi yang digunakan oleh keluarga besar Akang Sobandi. Nah, di sini jadi ada kereta kencana naga paksi, yaitu asal-usulnya dari Kabupaten Sumedang yang merupakan peninggalan Pangeran Surya Kusuma Adinata, yang disebut Pangeran Sugi. Digunakan untuk kegiatan upacara perayaan dan transportasi pengantin. Dan ini ada di lokasi di Keraton Kacirebonan nomor 85 Cirebon. Ini salah satu koleksi yang sering ditanya atau mungkin pernah lihat di mana di Google gitu. Ini mahkota yang dikenal mahkota Bidukasi sang yang pakai. Nah ini ya, yang dulu dipakai oleh raja-raja dulu sebagai bentuk kehormatan. Nah akhirnya terakhir di Sumedang, tapi sebelum di Mesir kan sebagai bentuk waspada juga pernah menjadi salah satu kerajaan besar kerajaan Sunda, kerajaan Sunda. Jadi ada mahkota ini. Berarti di sini koleksi-koleksi aja ya Pak? Di sini koleksiannya pada zaman itu? Iya. Ya, jadi kalau Sumedang memang siapa yang pakai ini? Rajanya, Iya. keratonnya. Prabu itu tadi? Iya, siapa? Prabu nulis siapa tadi tengahnya? Di tiket juga ada, nanti di tiket juga ada. Prabu Gusan Ulun. Ada. Ke Tapi awalnya anaknya. dari mana nih? Awal dibuatnya nih. Oh, nggak tahu kalau itu Pak. Ya makanya tadi, jadi namanya, jadi estafet itu bukan dari satu kata, tapi dari beberapa ini. Beberapa apa? Biasanya kan estafet udah, ya satu kerajaan udah. Ini enggak dari tiga kerajaan. Dari 3 kerajaan? Ya karena pertama, nah ini dibuatnya di kerajaan Galuh. Galuh, kedua Kedua nanti pindah ke kerajaan Pajajaran. baru ke Sumedang. Oh, jadi bukan turun-menurun, bukan estafet turun ke anak gitu ya, tapi Ya, malah nah, kerajaan. kalau turun ke bumi sebenarnya pasti terus memakai. Iya. Kebetulan di Sumedang itu hanya Pamungkas Ulun yang pakai ini. Kenapa tuh Pak? Kenapa? Ya banyak yang nanya kenapa Pak? Kan raja pasti punya anak raja. Enggak.
Jadi Gamelan Prabu Sukma sebagai raja terakhir di Sumedang. Karena penggantinya bukan raja kerajaan raja tapi bupati. Oh, itu yang tadi di depan itu ya? Iya, jadi ada Bupati Udana, ini namanya. Salah satunya tadi ada peninggalan gambarnya apa tadi Panglipur. Ternyata kan putranya, dia itu jabatnya Bupati Udana karena diangkatnya oleh Sultan Agung. Yuk,